Sudah siap semua Bapak Ibu? Sudah stay tune di depan laptop atau HP-nya masing-masing? Sudah Bu Is, teman-teman udah di situ semua ya? Bu Eni? Selama kurang lebih 1,5 jam sebelum kita topik break, waktunya akan diisi beliau ngomong apa yang nanti memberikan kurasa menghadapi pikiran setelah kita untuk bertanya. Iku rekamannya siapa iku? Itu untuk Sudah siap teman-teman? Menarikan itu. Wis, teman-teman sudah siap? Sudah siap Bu Is? Sudah. Suara saya jelas terdengar. Suara jelas terdengar ya? Ya Allah, minggu terkerek. Jelas terdengar Bu Is suaranya? Sudah. Oh ya. Kita mulai saja, Ge. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan Webex meeting pada pagi hari ini. Kita ketemu dari jauh Bapak Anam Hakim dari SMK Negeri 3. Dan juga teman-teman semua dari SMK Muhammadiyah, ada Bu Sita, ada Pak Soeharto, ada Bu Isnaini, Bapak Miftahul Akbar, Ibu Eni Suprastiwi, Ibu Hindun, kemudian Ibu Isnaini, Ibu Nani. Siapa yang ketutup ini? Oh ya Pak Akbar, Miftahul Akbar. Pada kesempatan pagi ini sebenarnya bukannya saya sudah mahir untuk hal ini, tetapi merupakan tugas yang harus saya lakukan untuk melaksanakan diseminasi tentang materi-materi yang sudah diberikan di kegiatan Diklat Gubuk Jatim Cerdas. Nah, kegiatan Diklat Gubuk Jatim Cerdas ini dilaksanakan oleh GTK Dinas Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan MGMP. Saya sendiri juga tidak tahu tiba-tiba sudah masuk ke dalam diklat ini dan mau tidak mau karena menarik ya saya ikuti saja. Sebenarnya ada Pak Bayu ini yang juga ikut, mungkin teman-teman lain yang saya belum tahu yang ada yang ikut. Di materi Gubuk ini kita diajari tentang beberapa hal terutama dengan IT. Itu ada membuka room meeting menggunakan Webex, kemudian membuat semacam PowerPoint menggunakan Prezi, kemudian juga membuat video editing untuk pembelajaran dan membuat game. Salah satunya adalah game pembelajaran menggunakan Excel. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberi istilahnya itu sharing ya tentang game Excel. Suryo, selamat datang. Sharing tentang game Excel yang sudah saya berikan materinya beberapa hari yang lalu. Ini saya berkenan untuk share pada Bapak Ibu semua. Mohon maaf nanti kalau ada kesalahan karena saya juga kurang paham di bidang IT. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk membuat ini sebenarnya tidak hanya untuk bermain, tapi kita bisa memasukkan materi pelajaran kita sesuai dengan yang kita ambil ya. Bisa kalau saya nanti di biologi, kemudian juga nanti beberapa teman yang lain bisa mengaplikasikan ini di masing-masing
bisa menggunakan tebak kata, membuat kalimat, atau mungkin membuat definisi, atau kita cantumkan definisinya, kemudian nanti apa jawabannya. Nah, seperti itu. Nah, kali ini saya ingin buat game Excel ini, Pak Bayu, Pak Ahmad, monggo Dinara. Saya ingin membuat game Excel ini tentang biologi. Nah, baiklah, untuk membuat game Excel itu pertama-tama kita harus menyiapkan file Excel terlebih dahulu ya, file Excel. Ini saya coba share untuk layar Excel. Berarti kita siapkan untuk Excel kosong seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Nanti ini yang sudah saya buat, ini nanti semacam nanti kita mainkan seperti ini. Kalau nanti benar ada tanda-tanda seperti ini, nilainya sekian. Ini biasa kita buat untuk kuis atau untuk post test atau juga mungkin untuk ulangan dan lain-lain. Kemudian ada juga contoh yang lain, yang menyesuaikan tema. Nah, juga ada misalnya peribahasa untuk bahasa Indonesia. Misalnya ada kata peribahasa, ada udang di balik batu, nanti anak-anak menyusun. Nah, baiklah, untuk memulai kita siapkan dulu Excel yang kosong seperti ini. Jadi untuk game Excel ini kita siapkan, kemudian kita tentukan KD yang akan kita masukkan di pelajaran. Nah, kebetulan ini saya membuat KD tentang mengidentifikasi sel pada makhluk hidup. Jadi materinya yang saya pilih adalah materi tentang organel sel tumbuhan dan fungsinya. Bapak Ibu, organel itu apa? Bagian lah, boleh kita katakan organel itu bagian. Nah, kita bisa memilih, saya membuatnya seperti ini karena memang game Excel berarti kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kemudian ini saya buat seperti ini, bebas Bapak Ibu boleh menggunakan apapun lah, modelnya mau dibuat kotak-kotak yang seperti apa terserah. Nah, saya memilihnya seperti ini. Jadi saya menginginkan anak-anak itu menjawab dari definisi yang ada, ini organ apa. Nah, seperti itu. Ini saya contohkan 5 saja. Jadi ada kalimat melindungi dan memberi bentuk pada sel tumbuhan, kemudian menyimpan zat makanan dan sebagainya. Nah, kemudian jawaban yang benar kita tulis di organel. Nah, yang pertama itu jawabannya adalah kita tulis jawaban yang benar dulu. Kemudian yang kedua itu adalah jawabannya formula. Yang ketiga jawabannya adalah chloroplast. Ya. Kemudian yang mengatur kegiatan sel itu inti sel. Nah, kemudian untuk respirasi itu adalah namanya mitokondria. Kalimat asing-asing istilah asing yang belum begitu familiar dengan biologi. Nah, ini contoh saja. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah nanti jawaban itu benar atau salah, kita sediakan kolom hasil. Nah, kita tulis di sini kolom hasil. Kemudian ini kita membuat rumus sekarang. Jadi rumusnya seperti saat kita membuat rumus angka-angka, membuat rapor dan sebagainya di Excel. Nah, misalnya ini adalah jawaban dari organel sel dinding sel. Nah, berarti kita tulis saja rumusnya jika atau if ya. Kemudian kolomnya adalah B6. Nah, seperti ini. Kemudian jawabannya itu adalah kita kasih petik dinding sel. Kemudian kita tutup petik titik koma ya. Ini adalah kalau jawaban itu benar, kita beri tanda centang.
Saya di sini pakai huruf V. Nah, huruf V itu merupakan karakter huruf ke-86. Kalau centang nanti Bapak Ibu bisa melihat di di huruf-huruf yang ada itu karakter keberapa. Nah, jika salah nanti adalah jawabannya karakter 88. Nah, kita tulis seperti ini. Jadi, jika B6 jawabannya dinding sel, kalau benar 86 di karakter 86, kalau salah di karakter 88. Kita enter. Nah, kalau benar jawabannya akan muncul tanda centang atau tanda V seperti ini. Nah, sebenarnya ini sebelumnya belum muncul hijau atau warna hijau. Nanti kita memberinya warna hijau saat setelah semuanya tertulis. Nah, untuk memberi warna hijau ini, langkah yang pertama kita posisikan kursor di kolom ini, kemudian kita klik conditional formatting, kemudian pilih new row, kemudian kita pilih format only cell the content. Nah, kemudian ini cell value tetap between kita ganti dengan equal to. Kemudian kita tulis karakter yang kita kehendaki adalah nanti centang, berarti karakter 86. Kemudian kita format warnanya. Format. Kita pilih fill. Kalau betul berarti kita buat biru lah biar berubah tadi ya. Biru. Kemudian oke. Kita oke sekali lagi. Nah, akhirnya muncul sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kemudian langsung saja kita sebelumnya di copy kita kasih yang jawaban salah. Tetap jadi conditional formatting, rule, kemudian kita pilih yang kedua format only cell the content. Ini yang kita pilih yang equal to. Kemudian yang salah jawabannya berarti sama dengan 88. Kita format jawaban salah nanti warnanya merah. Akhirnya akan muncul seperti ini. Nah, ini kita copy ke bawah. Nah, kenapa ini jawabannya salah? Karena belum kita ganti rumusnya. Jadi karena itu jawabannya ada formula. Ini kita ganti aja formula. Nah, mungkin Bapak Ibu punya cara yang cepat yang sudah biasa menggunakan Excel bisa menggunakan. Ini juga kita ganti chloroplast. Nah, kemudian selanjutnya di sel. Yang terakhir mitokondria. Nah, seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Sekarang kita coba. Kalau misalnya jawaban anak-anak salah, misalnya nomor 1 jawabannya dia lupa tulis membran. Nah, maka jawabannya akan salah. Di sini muncul tanda silang warna merah dan seterusnya. Misalnya ini mengatur kegiatan ini dijawab tak. Nah, maka jawabannya juga akan salah. Nah, untuk memberitahu skor berapa yang diperoleh anak-anak, menuliskan rumus di sebelah hasil. Jadi kita menggunakan rumus seperti biasa, yaitu sama dengan atau juga D6 dan kolom D6. Nah, jawabannya ada centang atau kar kar 8. Itu berarti skornya
Karena ini soalnya 5, saya buat skornya 20. Tetapi jika salah, atas titik koma, maka skornya 0. Kita tutup, enter. Nah, karena jawaban salah, maka skornya 0. Kita coba tarik ke bawah. Nah, yang betul akan muncul nilai 20. Nah, kemudian biar tahu skor totalnya berapa, bisa kita tulis skor di sini. Jadi seperti biasa kita buat rumus dengan sangat di zoom ya. Nah, maaf Tapi buruk padang. sampai Tengah coklat atau nah nanti akan ketemu bahwa nilai anak ini atau skornya 60. Tapi bila ini jawabannya betul, misalnya tadi kita ganti lagi ya, ini berarti jawaban anak itu memperoleh skor 80. Nah, begitu Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu sudah paham karena Excel ini tidak asing buat kita ya. Jadi kita sudah terbiasa menggunakan Excel. Setelah ini saya ganti dulu dengan jawaban yang benar semua. Jadi inti sel. Nah, sekarang bagaimana kalau nanti ini sudah kita set ke anak-anak, tapi anak-anak tidak bisa merubah. Jadi dia hanya bisa menjawab, tidak bisa merubah kolom yang lain, maka rumus ini harus disembunyikan. Nah, cara menyembunyikan rumus atau memprotek rumus itu adalah kita blok mau disembunyikan, diprotek ya. Seperti ini kita blok, kemudian tekan klik kanan, kita pilih format sel. Nah, kemudian kita pilih protection. Kita centang dua-duanya. Nah, lock dan hidden kita centang. Kemudian kita tekan OK. Nah, sampai di sini kita tekan lagi view ya. Kemudian protection. Kita membuat password, terserah boleh passwordnya nama kita atau angka atau yang mudah diingat lah. Misalnya saya buat password 222. Kemudian kita OK, kita ulang lagi 222, kemudian kita OK. Nah, maka kalau kita tekan ini, nah di sini sudah ada rumus, jadi rumus hilang. Anak-anak tidak bisa mengubah isi dari kolom ini. Misalnya ya, ini mau diganti apa? Nah itu sudah bisa. Jadi langsung ke protect. Dari itu Bapak Ibu, jadi aman, jadi Anda tidak bisa mengubah. Tapi kalau kita ingin mengubah, kita yang membuat ingin mengubah, nah kita tekan unprotect, kemudian kita tulis passwordnya tadi 222, kita maka akan muncul kembali rumusnya. Nah begitu Bapak Ibu. Bagaimana? Apa sudah bisa dimengerti sampai di sini? Bisa deh, karena ini juga tidak asing bagi kita untuk belajar atau menggunakan aplikasi Excel. Nah seperti itu. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin ini yang bisa saya berikan untuk membuat game Excel. Nah, kebetulan kita pelajarannya biologi ya, bukan materi biologi. Itu yang matematika mungkin bisa membuat tebak-tebakan rumus, kemudian misalnya nanti jawabannya berapa itu bisa. Mungkin Bapak Ibu yang APH bisa peralatan hotel misalnya. Istilah-istilah di perhotelan misalnya untuk membersihkan kaca itu namanya apa, nanti bisa ditulis seperti itu. Atau bahasa Indonesia Bapak Bayu nanti bisa buat peribahasa dan sebagainya. Untuk Bu Isna ini mungkin juga nanti bisa perhitungan atau juga istilah-istilah yang lain yang bisa kita buat di game ini. Baiklah Bapak Ibu, kalau nanti misalnya ada yang ditanyakan, monggo bisa
langsung chat ke saya atau lewat WA bisa, atau langsung kalau ketemu ya tanya, enggak apa-apa, selama saya bisa menjawab nanti saya jawab, kalau enggak bisa nanti saya tanyakan ke yang lebih ahli, jadi seperti itu. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin ini sedikit ilmu yang bisa saya berikan. Jadi dalam hal ini saya sangat berterima kasih sekali pada Bapak dan Ibu. Nah, ini selamat datang Bu Agustin dari SMK 3 juga. Jadi sudah menyempatkan untuk bisa hadir di Webex Room meeting Gubuk Jatim Cerdas ini. Mungkin demikian Bapak dan Ibu, jadi cukup singkat saja, tidak usah berlama-lama ya. Semoga apa yang saya berikan bisa kita aplikasikan, bisa bermanfaat, bisa untuk menyegarkan anak-anak. Jadi sekali-sekali dikasih game, tidak harus menjelaskan atau membuat tugas yang begitu detail. Mungkin itu bisa masuk pelajarannya, tapi anak-anak juga bisa senang nanti seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin foto bersama dulu yang belum terbuka, bisa dibuka. Bapak Akbar, Ibu Anis, Bu Anissa, Bu Eni, Bu Yun, nah ini Pak Nato. Biar saya screenshot. Nah, ya, Pak Akbar mana Pak Akbar? Pak Akbar. Monggo ditampilkan dulu. Loh Pak Anam, jangan ditutup dulu, kita foto dulu. Buat laporan mulai. Iya, untuk laporan. Iya, tapi aku ya, berbagi dengan Bu Anissa, terima kasih. Pak Akbar. Sudah ada lagi yang mau tampil. Pak Anam, mana Pak Anam ini? Ya, saya foto, mungkin kita, apa salamnya Bapak Ibu? SMK bisa gitu ya, sambil mengepalkan tangan. No. Monggo, 1, 2, 3. Kita latihan dulu, SMK bisa. Ya, diulang lagi ya. 1, 2, 3. SMK bisa. Tahan dulu Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi dan sudah meluangkan waktu. Saya sangat berterima kasih sekali sama Bapak dan Ibu semua. Mungkin maaf apabila ada kesalahan kata dari saya pribadi khususnya ya. Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan yang saya sampaikan tadi. Semoga ilmu sedikit, bukan ilmu ya, sedikit pengalaman ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Monggo selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.